datang di pembelajaran SPB 1.1. Definisi dan konsep dasar perubahan iklim. Pernahkah Bapak Ibu merasakan musim hujan yang semakin tidak menentu? Atau kemarau yang terasa lebih panjang dari biasanya? Itu bukan sekedar cuaca. Kita sedang menghadapi tantangan besar, perubahan iklim. Setelah menyimak video pembelajaran ini, peserta diharap mampu 1. Menjelaskan perubahan iklim dan perbedaannya dengan perubahan cuaca. 2. Memahami konsep dasar perubahan iklim dan penyebab utamanya. 3. Memahami konsep dasar efek rumah kaca dan pemanasan global. 4. Menyadari dampak perubahan iklim terhadap lingkungan dan kehidupan manusia. Indikator keberhasilan pembelajaran ini meliputi memahami definisi cuaca, iklim dan perubahan iklim, menyebutkan faktor-faktor alami dan non-alami penyebab perubahan iklim, menjelaskan mekanisme terjadinya efek rumah kaca, menjelaskan dampak perubahan iklim terhadap lingkungan, kesehatan manusia, dan ekonomi. Cuaca adalah suatu kondisi atmosfer pada waktu dan tempat tertentu yang mencakup unsur-unsur seperti suhu, kelembapan, tekanan udara, angin, curah hujan, dan awan. Sedangkan iklim adalah pola rata-rata kondisi cuaca yang terjadi dalam jangka waktu panjang, biasanya 30 tahun atau lebih di suatu wilayah tertentu. Cuaca berubah dari jam ke jam, tapi iklim berubah perlahan. Perubahan iklim merupakan perubahan jangka panjang dalam pola cuaca suatu wilayah yang berlangsung selama beberapa dekade atau lebih. Termasuk suhu yang makin panas, musim yang bergeser, dan kejadian cuaca ekstrim yang lebih sering terjadi saat ini, utamanya di Indonesia. Penyebab utama perubahan iklim adalah peningkatan gas rumah kaca berlebihan. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, penebangan hutan, dan peternakan menghasilkan gas yang memerangkap panas, menyebabkan bumi memanas. Dampak perubahan iklim begitu nyata dan terasa hingga ke desa. Dampak perubahan iklim ada manfaat dan bahayanya juga. Manfaat perubahan iklim, bidang pertanian. Di beberapa wilayah beriklim dingin, musim tanam menjadi lebih panjang. Dan bidang energi, peningkatan suhu dapat mengurangi kebutuhan pemanasan ruangan di daerah dingin. Sedangkan, dampak yang berbahaya juga tidak sedikit, baik di bidang kesehatan, migrasi, pertanian, dan ekonomi. Misalnya, peningkatan suhu malam hari berkontribusi pada gangguan tidur seperti sleep apnea yang berdampak pada produktivitas dan kesehatan masyarakat. Tak hanya lingkungan, kesehatan, pendidikan, hingga ekonomi desa ikut terdampak. Di Indonesia, perubahan iklim ditandai fenomena El Nino dan La Nina. Dampaknya meliputi mencairnya es di kutub, naiknya permukaan laut, dan peningkatan frekuensi bencana alam. Namun, kita tidak bisa hanya pasrah. Kita harus mulai bergerak bersama dari desa. Efek rumah kaca (ERK) adalah fenomena alami di mana sebagian panas dari matahari yang mencapai bumi terperangkap oleh gas-gas tertentu di atmosfer. Gas-gas ini disebut secara alami menjaga suhu bumi. Tanpa efek rumah kaca, suhu rata-rata permukaan bumi akan jauh lebih dingin, sekitar minus 18 Celcius, sehingga tidak memungkinkan kehidupan seperti yang kita kenal saat ini. Manfaat efek rumah kaca dalam batas normal. 1. Menjaga suhu bumi tetap hangat. 2. Memungkinkan kehidupan dengan suhu yang stabil. 3. Regulasi suhu. Namun, karena ulah manusia, efek ini jadi berlebihan, seperti selimut tebal yang membuat bumi panas dan tak nyaman. Penyebab utamanya 1. Pembakaran bahan bakar fosil. Pembakaran batu bara, minyak bumi, dan gas alam untuk pembangkit listrik, transportasi industri, dan pemanasan menghasilkan karbon dioksida CO2 dalam jumlah besar. 2. Deforestasi penebangan hutan. Hutan berperan sebagai penyerap CO2 alami. Ketika hutan ditebang atau dibakar, karbon yang tersimpan di dalamnya dilepaskan ke atmosfer sebagai CO2. Dan kemampuan bumi untuk menyerap CO2 berkurang. 3. Pertanian, peternakan, dan perikanan. Misalnya metana CH4. Produksi metana terjadi dari proses pencernaan hewan ternak terutama sapi,
Pembusukan sampah organik di tempat pembuangan akhir, dan budidaya padi di sawah yang tergenang menciptakan lingkungan anaerobik yang mendorong produksi metana CH4 oleh bakteri dalam tanah, serta aktivitas perikanan yang tidak memperhatikan keberlanjutan ekosistem laut. 4. Proses industri. Beberapa proses industri melepaskan GRK seperti produksi semen menghasilkan CO2, serta penggunaan dan pelepasan gas-gas fluorinasi seperti hidrofluorokarbon, HFCS, perfluorokarbon, PFCS, dan sulfur heksafluorida, SF6. 5. Penggunaan aerosol dan refrigeran. Gas klorofluorokarbon, CFCS, dan hidrofluorokarbon, HFCS, yang dulunya banyak digunakan pada pendingin dan aerosol. Oleh karena itu, kita butuh keseimbangan. Untuk mengurangi dampak negatif dari efek rumah kaca yang berlebihan, berikut caranya. 1. Transisi ke energi terbarukan. 2. Mengurangi konsumsi energi. 3. Reboisasi dan aforesi. 4. Pengelolaan sampah yang berkelanjutan. 5. Dan masih banyak cara lainnya yang bisa dilakukan untuk menjaga keseimbangan perubahan iklim yang terjadi saat ini. TPP Kemendesa PDT dan masyarakat desa adalah garda depan perubahan. Dengan memahami perubahan iklim, kita bisa merencanakan langkah adaptasi dan mitigasi. Mulailah dari hal kecil, menanam pohon, menghemat energi, mengelola sampah, dan menyuarakan kepedulian. Mari jaga desa dan bumi kita untuk hari ini dan generasi mendatang.